kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Seperti biasa, berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja di Go Healthy. Dan kami punya cara tepat untuk hidup sehat, ya. Jangan sampai informasi yang Anda dapatkan di acara ini hanya lewat begitu saja, pemirsa. Ayo, makanya take action. Informasi sudah dapat, masukkan ke dalam hati dan lakukan dengan perbuatan, ya, untuk hidup sehat. Karena sehat itu butuh perjuangan, ya. Hidup sehat harus diperjuangkan. Dan saya didampingi oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Salam sehat. Bang Faidon panjang nih pas ini. Panjang nih, panjang. Sehat bugar, semangat bergairah, seksi kinclong. Oh iya. Tambah seksi dan kinclongnya ya Bang ya. Nambah terus tiap episode. Itunya slogannya, ya. Oke, dan bersama kami di sini juga ada dua narasumber, kakak beradik, ya. Ada Pak Adi dan juga ada Bu Isti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Baik. Ya, dan Pak Adi ini ditemani oleh sang kakak tercinta. Kenapa? Karena memang ada sedikit kehilangan ingatan untuk beberapa fase waktu. Makanya sang kakak menemani untuk membantunya mengingat kejadian. Gitu kan, ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dengan Pak Adi? Pak Adi ini waktu itu terkena stroke, ya Pak, ya? Betul ya Pak, ya? Betul. Stroke yang karena pecah pembuluh darah waktu itu, ya. Iya. Bahkan sampai harus disedot berapa, Pak? Sekitar 200 cc lah. 200 cc darah yang keluarnya gitu, ya. Iya. Berarti operasi besar dong pada saat itu, ya? Besar. Operasi besar. Operasi besar, pasti dibuka ya tengkoraknya. Iya. Itu bekasnya ya Pak ya, saat ini Mohon yang maaf, masih Pak. terlihat ya. Bekasnya yang ini, ya? Iya. Ya, dan itu kalau misalnya terlambat ditangani bisa fatal akibatnya itu, Oh ya? iya, sangat fatal. Jangankan itu, nanti kita dengar nih cerita dari Bu Isti, nih, Oke. pasti deg-degan. Oke. Seperti apa kisah riwayat kesehatan dari Pak Adi? Ini dia kisahnya, pemirsa. Adi Mulya Sukmana tak pernah terbayangkan olehnya ia bisa jatuh sakit sampai terkena stroke sebab kehidupan normalnya benar-benar berubah pasca kejadian tersebut. Serangan stroke ini terjadi pada Maret tahun 2023 kemarin. Saat itu, ia sedang banyak kegiatan karena harus pulang pergi keluar kota untuk bekerja. Kalau terjadinya stroke, saya tidak ingat jelas ya, karena itu memori saya hilang ya. Tapi berdasarkan cerita, saya sebelumnya ke Lampung, dari Lampung balik Jakarta, terus ke Surabaya urusan pekerjaan, menginap di Surabaya, balik lagi Jakarta. Nah, pulangnya saya kena stroke di Jakarta, seperti itu. Tiba-tiba Adi hilang kesadaran, dan ketika sadar, ia sudah didampingi oleh perawat. Ternyata, sebelumnya Adi mengalami kondisi pecah pembuluh darah di otak. Dampak stroke bagi saya ya, pertama ini adalah penyakit yang cukup berat ya, karena saya banyak loss memori jangka pendek ya setelah sakit, di mana saya sering lupa sesuatu, apa yang dibicarakan lupa, yang diomongkan lupa, yang disampaikan orang lain lupa, bahkan makan apa saya lupa, tapi perut terasa kenyang gitu. Untuk itu, Adi selalu membuat catatan tentang berbagai hal penting yang sudah dilakukan agar bisa mengingat kembali setiap momen tersebut. Adi mengaku kemungkinan semua ini bisa terjadi karena ia tidak mengendalikan tensi, gula darah, dan kolesterolnya dengan benar, sehingga dirinya jadi terkena stroke. Pak Adi terkena stroke ini tentu saja ada penyebabnya. Iya. Ya. Tensi tinggi? Iya. Betul, waktu itu tinggi? Tinggi. Kolesterol tinggi? Hobi itu. Tinggi. Gula darah tinggi nggak? Gula darah nggak begitu paham saya. Angka-angkanya. Nah, coba mungkin Tahu Ibu. saya kalau tensi tinggi. Emang tinggi. Ingat nggak Bu angkanya dulu berapa? Saya nggak tahu, pokoknya tinggi sekali. Pokoknya tinggi aja kata dokter ya. Oke. Tapi gula juga ada. Oh, Oke. berarti punya 3 faktor resiko. Iya. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi. Saat itu sampai nggak sadar katanya, betul Pak Adi ini? Iya. Berapa lama Ibu ingat nggak Bu? 2-3 hari. 2-3 hari? ICU. Di ruang ICU? Iya. Pak Adi ingatan terakhir di mana Pak? Samar-samar rawat jalan. Oh, samar-samar pas satu rawan jalan. Iya. Berarti rawat jalan itu sejak dari operasi Enggak, berapa lama? di ruang ICU sudah sadar, tapi obrolannya Nggak nyambung. Ceritanya yang Ya, aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Jadi dalam arti sadar, kelihatan bangun, tapi bapaknya nggak sadar penuh dengan kondisinya saat itu, disorientasi tempat dan waktu, betul ya Pak ya? Iya. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjut lagi, bagaimana kok bisa sampai Pak Adi terkena
stroke yang sedemikian parah? Saya mau menguji pemahaman Pak Adi dan juga Ibu Isti. Silakan adik kakak boleh janjian jawabannya. Pemirsa juga boleh ikutan jawab. Stroke bisa menyebabkan gangguan daya ingat. Kira-kira ini adalah pernyataan yang benar atau salah? Benar. Benar. Benar? Kenapa kira-kira Pak Adi jawabannya? Ya. Contohnya saya. Ya, contohnya Pak Adi, oke. Emang benar seperti itu? Ya, Pak Idon? tepat, jawabannya benar. Saya coba pakai ilustrasi yang sederhana aja ya. Fungsi ingatan itu dikerjakan oleh otak. Nah, otak itu kan banyak areanya. Ada yang di depan, di atas, di belakang, di samping. Kan ini ada ilustrasinya nih pemirsa. Nih. Ada yang namanya frontal bagian depan, parietal di atas, temporal di samping, occipital di belakang. Kemudian ada otak kecil dan ada batang otak. Ya. Nah, kemudian pemirsa bayangin bahwa setiap hari otak ini disuplai darah oleh pembuluh darah kita. Kalau ada gangguan suplai darah ke bagian otak, maka area otak yang disuplai itu yang nggak dapat aliran darahnya terganggu fungsinya. Artinya pemirsa, ketika pembuluh darahnya pecah, berarti darah ke bagian tertentu, misalnya bagian frontal itu nggak ada aliran darah ke situ. Bagian otak itu nggak dapat darah, artinya dia nggak berfungsi. Nggak dapat makanan, nggak dapat oksigen. Nah, jadi ntar pemirsa jika Anda ada yang kena stroke, misalnya punya masalah nih, kalau yang di depan sama yang di samping sama yang di belakang, masalahnya itu ntar bisa beda-beda. Beda-beda. Makanya ketika ada orang mengalami stroke, hati-hati dengan pengobatan mandiri yang nggak ngerti tentang fungsi otak. Saya minta Anda tetap datang ke dokter syaraf Anda untuk minta panduan atau selalu dipandu sama beliau dalam rangka penyembuhan. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan stroke, tolong jangan diabaikan. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi. Nah, ini kita punya peran nih untuk mengontrol ini. Ya, kita punya peran untuk mengontrol ini. Selain nanti dokter ada perannya, kita juga ada perannya, fisioterapis juga ada perannya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Oke, jadi pernyataan stroke bisa sebabkan gangguan daya ingat adalah sebuah pernyataan yang benar. Hati-hati pemirsa. Pak Adi kan mengaku dengan stroke-nya ini mengalami penurunan daya ingat ya. Iya. Oke, tapi kalau fungsi gerak gimana Pak? Saya boleh tahu, boleh lihat Bapak kalau jalan bagaimana? Oke, Ini cukup jalannya Pak. dari dulu begini ya Pak ya? Begini. Atau Emang memang gaya jalannya begini Bu? lambat atau gimana? Iya, kalau dulu lebih energik aja. Oke, tapi sebetulnya kalau fungsi gerak nggak ada, ini ada powernya Pak yang kiri? Ada. Angkat bisa? Oke. Iya. Jadi sebetulnya fungsi gerak sih aman ya, Mbak Fungsi Preti geraknya ya. aman. Silakan duduk lagi Di Pak. sini sih yang saya lihat adalah dari bibirnya ya, bibirnya belum simetris antara kanan dan kiri. Oh iya. Nah, itu satu. Masih Lalu ada. yang kedua, ingat bahwa stroke ini sendiri gak selalu harus lumpuh satu sisi tubuh. Tetapi bisa juga ya gangguan daya ingat seperti yang dialami oleh Pak Adi. Jadi Short term hilang memory loss. Iya. jangka pendek Iya. dalam arti informasi baru yang didapatkan sulit untuk disimpan. Maksudnya Iya. demikian. Tapi udah mulai membaik. Saya juga terapi, manggil ke Terapi rumah. ya? manggil ke Latihan rumah. terus ya, latihan memori ya. Kalau memori jangka panjang, ingat. Pak Adi, yang paling penting buat Pak Adi apa Pak? Jangan sampai stroke berulang. Iya. Lebih bahaya, Betul. lebih mematikan. Oh gitu ya. Iya, betul kan? Iya, betul Hati-hati, sekali. Pak. Kalau kedua ya. Kalau kedua iya, yang pertama adalah gejala sisanya semakin berat, Iya. yang nggak ada gangguan gerak bisa jadi ada gangguan gerak, memorinya bisa semakin hilang lagi, Iya. bisa ada ancaman sampai ke kematian. Masalahnya ketika serangan stroke pertama terjadi, pulih aja belum, kena lagi stroke kedua, bisa Dari bayangin nol dong, lagi. dari nol Mulai lagi. lagi. Iya. Dan stroke berulang ini nggak cuma ditakutkan oleh pasiennya saja, sama ibu, Keluarganya. sama keluarga, sama satu lagi, sama dokternya. Dokternya pun takut Anda mengalami stroke berulang beneran. Iya. Oke, nah kita kasih solusi yuk buat Pak Adi dan juga mungkin pemirsa yang punya masalah yang sama. Ya, pemirsa, kita mau bagi timeline dulu untuk membantu Anda ngambil gambaran keputusannya ya. Apa yang ada dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dulu ini pemirsa, apa-apa yang di masa lalu yang bisa menyebabkan masalah, mungkin Anda jangan lagi dikerjain. Memilih makanan yang nggak sehat, mengabaikan pemeriksaan kesehatan, lupa berolahraga, tidur kurang, kebiasaan buruk merokok, minum alkohol, dan lain sebagainya. Cut, stop. Ya. Nah sekarang saat ini ketika Anda punya masalah, yang paling penting adalah memang dengar nasihat dokter dan konsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter. Kenapa? Ini adalah alat untuk membantu tubuh Anda supaya bertahan hidup. Di depannya
Apa yang bisa kita lakukan adalah kembali ke diri kita sendiri. Mulai hari ini memilih makanan yang sehat. Saya minta Anda rajin makan buah 3 kali sehari. Ikutin fisioterapi Anda yang punya masalah stroke atau yang belum punya masalah stroke, ya sebaiknya mulai berolahraga secara teratur. Nah, kemudian tambahkan satu alat untuk mendukung pola hidup sehat Anda, ya, yaitu menggunakan teknologi laser. Teknologi ini membantu untuk membuka pembuluh darah sehingga aliran darah lancar, tekanan darah bisa berkurang, plus bisa membantu untuk mengurai penggumpalan darah yang lazim dialami oleh penderita stroke, serangan jantung atau gagal ginjal. Ya, teknologi laser ini membantu mengurai penggumpalan darah sehingga aliran darah lebih lancar. Dampaknya nanti faktor-faktor risiko yang menyebabkan stroke seperti hipertensi, kolesterol, gula darah tinggi itu bisa diturunkan. Artinya ketika Anda sudah mendengar informasi ini, sekarang waktunya adalah untuk melakukan tindakan pencegahan. Siapa yang harus melakukan pencegahan? Pertama, yang udah telanjur punya masalah stroke. Kedua, yang berisiko kena serangan stroke. Yuk kita pakai teknologi lasernya sekarang juga. Nah pemirsa, jangan Anda tunda lagi. Take action sekarang juga. Jika Anda ingin menjaga kesehatan Anda, gunakan dokter laser ataupun Acculaser dari Gogomol. Ya, ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ada juga nih teknologi NMES yang bisa membantu menstimulasi otot dan syaraf. Jadi kalau dipakai bagi para penderita stroke bisa bermanfaat merangsang pergerakan supaya menjadi lebih optimal. Penggunaan secara rutin, dokter laser bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Ayo pemirsa, segera dapatkan Acculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, dan juga yang bermanfaat, dan tentu saja yang bergaransi. Itu semua hanya ada di Gogomol, ya pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Acculaser dari Gogomol. Sekarang juga atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Yuk semangat hidup sehat pemirsa. Didukung oleh Pemirsa, kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, belajar dari kisahnya Pak Adi yang terkena stroke pecah pembuluh darah, ya. Diakibatkan pada saat itu memang gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, dan kolesterolnya tinggi. Ya, sehingga pecah pembuluh darah di jaringan otaknya ini membuat harus ada operasi, disedot darahnya sekitar 200 cc, ya, hampir 1 gelas air mineral. Bayangkan, Pak Adi tentu saja belajar dari kesalahannya dulu ya Pak ya. Iya. Coba kita introspeksi Pak, boleh kita sama-sama belajar ya Pak ya? Iya Pak. Kira-kira apa yang membuat Pak Adi kok bisa tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi? Apa sih Pak, kenapa ya? Satu, kurang olahraga. Kedua, makannya tidak sehat ya. Ngaku ya. Ngaku ya. Tidak sehatnya seperti apa sih Pak? Santan-santan kayak Oh, senang makanan santan, goreng-goreng, goreng-gorengan, gula-gula, manis-manis suka? manis-manis. Minuman kemasan gitu suka? Biasa aja sih, tapi suka manis. Tapi gorengan dan santan itu ya? Iya. Tidurnya dulu cukup nggak Pak? Pada saat dulu? Ya, memang suka agak begadang sih. Ngapain sih? Iya, kerjain lagi sesuatu. Oh, masih kerja? Iya. Di rumah, apa di kantor kerja? Di rumah juga masih kerja? Iya, kadang-kadang. Oke, akhirnya tingkat stresnya tinggi nggak? Biasa aja sih menurut saya kalau stres mah ya. Menurut Bapak? Iya. Ini benar tuh denial, saya juga tidak tahu ya. Tapi artinya memang pada saat dulu Pak Adi tidak menjalankan pola hidup sehat. Makan, tidur, istirahat, stres. Ibu melihatnya begitu nggak? Iya. Iya. Akhirnya memang tensi yang tinggi, ya, ditambah dengan kolesterol yang tinggi, tambah gula, membuat pecah pembuluh darah. Bang Faidon, biar kebayang nih, boleh dong dibantu dikasih ilustrasi gitu loh. Ya pemirsa, saya mau menunjukkan pada Anda ilustrasi proses penyumbatan pembuluh darah. Ya. Oke, pemirsa, ini hanya ilustrasi, ya. Ini hanya ilustrasi, jadi ini ada ilustrasi, ini ada sumbatan pembuluh darah yang Jadi mana ini pembuluh darah ya? pembuluh darah. Dipotong penampang ya? Nah, ini kolesterol nih, kolesterol yang udah nempel nih. Kenapa bisa nempel ya? Panjang ceritanya. Kena gula, kena proses oksidasi. Kan harusnya darah bisa mengalir lancar nih.
Nah, ketika kondisinya seperti ini, kebayang nggak seandainya ini ilustrasi ya, ini darah. Nah, kalau menggumpal, terus kemudian ini ada penyempitan, kalau saya alirkan, ini contohnya, sedikit, ya. Nah, Mampet. mampet kan, pemirsa? Jadi apa yang terjadi kalau ini, bayangkan, ini terjadinya di otak kita. Kalau terjadi di otak, stroke. Kalau terjadi pembuluh darah di jantung, Serangan jantung. serangan jantung. Kalau di ginjal, Gagal ginjal. sekarang kata kuncinya apa? Ini pembuluh darah ini memang harus dibuka dulu. Sebelum ini terjadi penyumbatan, ya, ini saya angkat sedikit. Sebelum terjadi penyumbatan, ini kalau bisa dibuka dulu. Sehingga ketika darah bisa mengalir dengan lebih lancar, ini bisa sedikit demi sedikit dikikis. Nah, bagaimana bisa mengikisnya? Adalah kalau penggumpalan ini, penggumpalan yang ada di sini, itu diurai. Nah, pemirsa bisa lihat gambar ilustrasinya. Nah, ketika kita menggunakan teknologi laser, nah, teknologi laser itu bukan hanya melebarkan pembuluh darah ini, tapi juga penggumpalan ini diurai. Ketika penggumpalan ini diurai, apa yang terjadi? Ketika melewat celah sempit tadi, dia masih bisa lewat, pemirsa. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, nah, laser yang kita bahas sekarang itu dia bisa menembus ke lapisan epidermis kulit, dermis, hipodermis, bahkan sampai ke pembuluh darah dan sampai ke otot. Sehingga apa yang terjadi? Ini pembuluh darahnya bisa terbuka, kemudian aliran darahnya bisa lancar, penggumpalan darah bisa terurai, ya. Sehingga apa? Sehingga Anda punya peluang hidup lebih sehat. Tadi kita bicara apa? Untuk yang di depan. Yang di belakang kan sudah berlalu, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi yang di depan masih ada yang bisa kita perbuat. Apa yang kita bisa perbuat? Salah satunya adalah dengan rutin dan disiplin menggunakan teknologi laser. Pak Adi ini, pemirsa, mengalami demensia, kehilangan daya ingat, Benar. short term memory loss, ya, karena stroke pecah pembuluh darah yang dialaminya. Nah, ini penting buat Anda ketahui, pemirsa. Tahukah Anda gejala awal demensia atau tanda-tanda awal demensia? Mbak Preti? Dan ini masih berkaitan dengan masalah memori ya. Jadi demensia ini merupakan istilah kepikunan, bisa disebabkan karena dua, bisa karena gangguan pembuluh darah di otak seperti yang dialami oleh Pak Adi, dan juga yang kedua itu adalah Alzheimer. Tapi dua-duanya juga berhubungan dengan darah dan pembuluh darah pada dasarnya. Apa aja sih tanda-tanda awalnya? Kalau ini saya sebutkan, saya yakin kita semua merasa kok kayaknya saya juga ya. Apa sih, Mbak? Nah, yang pertama adalah sulit berkonsentrasi. Sulit fokus. Sometimes ya. Iya kan? Kadang-kadang Lalu ya. yang kedua nih adalah merasa sulit dalam menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Saya kasih contohnya begini, Oh, lagi enggak. belanja, kasih duit gitu kan. Mikir, kembaliannya berapa ya? Bener apa enggak ya? Nah, itu adalah sulit dalam menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Yang ketiga, sulit mengikuti pembicaraan. Terus kadang-kadang suka sulit mencari kata-kata yang tepat. Ini yang mau diomongin ini apa sih? Maksud saya ini nih, kata-katanya nih apa nih? Atau mungkin udah dijelasin sama orang, masih gak ngerti ini maksudnya apa. Oke. Lalu yang keempat adalah perubahan mood. Misalkan gampang marah-marah pada saat tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas sederhana tadi. Jadi betean, jadi cranky. Nah, lalu yang kelima itu adalah disorientasi waktu dan jam. Kadang suka bingung ini hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, kalau misalkan Anda pemirsa di rumah mengalami salah satu dari yang tadi sudah disebutkan, segera lakukan tindakan. Jangan dibiarkan lebih lanjut karena bisa saja Anda bisa sampai lupa dengan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser khususnya yang intranasal. Jadi kita perbaiki nih kualitas darah dan pembuluh darahnya dengan menggunakan intranasal. Manfaatnya bisa mencegah stroke berulang, mencegah stroke yang pertama kalau misalkan udah punya faktor resiko. Lalu yang ketiga, mencegah kepikunan. Untuk yang sudah mengalami tanda-tanda awal dari demensia, setidaknya kita stop dari sekarang. Jadi jangan sampai dia berlanjut, jangan sampai dia berprogresif. Lalu yang kelima, itu untuk Anda yang migrain, sinusitis, vertigo, Anda yang memang mungkin nggak punya semuanya. Misalkan kayak saya nih masih muda, nggak mengalami itu semua, tetapi saya ingin menjaga fungsi memori saya sampai usia lanjut. Nah, Anda bisa gunakan teknologi laser secara intranasal. Oke, pemirsa ingat ya, teknologi laser bukan hanya untuk orang yang sakit saja, tapi juga lebih baik bahkan digunakan oleh mereka yang sehat sebagai pencegahan. Kalau Pak Adi kan jelas ya, dalam rangka pemulihan pasca serangan stroke.
Nah, ibu juga sang kakak tercinta harus belajar di kisahnya Pak Adi. Iya. Jangan nunggu sampai kena komplikasi. Kenapa? Karena ibu masih tinggi angkanya. Tadi kami periksa. Iya. Datanya ibu ini sesaat sebelum melakukan syuting, tekanan darahnya 169/80. Tinggi Mbak Preti? Tinggi. Asam uratnya juga tinggi, Ada di 6,9. angka 6,9. Harusnya di bawah 6 Bu kalau perempuan Iya. Bu ya. Ya tinggi juga ya. Gula darahnya juga tinggi ternyata. Gula darahnya Nah, 294, ini harusnya yang di bikin kaget bawah nih. 200. Tuh sampai ada tanda tanya, ketons tanda tanya. Ketons ini merupakan hasil pemecahan lemak kalau misalnya gula darah kita terlalu tinggi, dan waspada. Ini bisa mengganggu keasaman di dalam darah kita, bisa mengakibatkan kita koma. Jadi ibu harus berobat ke dokter ya Bu ya, habis ini ya, janji ya Bu ya. Kan belajar dari cerita Pak Adi, gak mau dong sampai mengalami hal yang sama ya. Besok kunjungi dokter, sekali lagi periksa lagi, kemudian ibu mulai belajar makan sehat dan mulai menggunakan teknologi laser. Nah, satu lagi pemirsa yang menarik dari teknologi laser ini adalah teknologi laser ini didesain bukan hanya menggunakan teknologi modern dari barat ya, tapi juga dari timur. Yaitu dia menggunakan prinsip-prinsip ilmu akupunktur namanya. Jadi titik-titik sinar laser yang keluar dari perangkat teknologi laser ini itu disesuaikan dengan titik-titik akupunktur di pergelangan tangan kita. Nah, titik-titiknya misalnya ada titik HT 4567. HT itu dari kata heart ya. Kemudian titik PC 6 dan 7, perikardium, lapisan yang ada di sekitar jantung. Kemudian titik LU 789. Itu adalah titik LU itu lung. Lung itu paru-paru. Ya, lungs, paru-paru ya. Jadi titik ini dibuat sedemikian rupa sehingga nanti dampak aliran energi dan aliran darahnya itu bisa sinergi. Nah, nanti juga memang di sini ada tambahan teknologi tambahan yang sekarang ditambahkan ke teknologi laser itu, namanya teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation. Itu udah dalam satu perangkat pemirsa. Nah, seperti ini teknologi NMES ya Mbak Preti ya. Buat merangsang syaraf dan ototnya Pak ini nih, Pak Adi. Tuh. Mungkin Pak Adi kan saat ini gak ada gangguan pergerakan, tetapi kan terlihat lebih melambat. Nah, bisa pakai ini untuk melatih bagian-bagian atau otot-otot yang ingin kita latih. Ingat bahwa otot ini pembakar gula dan lemak yang paling besar di tubuh kita. Jadi dengan Anda memiliki otot yang baik, memiliki volume otot yang baik, berarti pembakarannya lebih optimal. Gula darah dan kolesterol lebih terkendali. Bapak sama ibu harus pakai lasernya dan pakai NMES-nya juga. Yeah. Jadi NMES-nya dipakai nih, misalkan kayak ibu di bagian tungkai atas, tungkai bawah, ya paha depan, paha belakang, pinggang, perut, bagian lengan atas, lengan bawah itu dilatih terus. Kalau misalkan saya bilang, ibu coba latihan beban sekarang, pasti ibu bakal kapok, bakal berasa berat, bakal berasa sakit banget. Nah, mulai dicicil-cicil, pakai dulu teknologi NMES-nya. Nah, supaya Bapak dan Ibu dan juga pemirsa makin yakin bahwa banyak masyarakat Indonesia yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Nah, saya punya tayangan satu ini nih. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Pemirsa, jika Anda ingin sehat, lakukan 4 pilar hidup sehat dan gunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Penggunaan rutin dokter laser bisa membantu mengendalikan diabetes, juga hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Pemirsa, take action sekarang juga dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat, ada loh promo-promo dan juga ada program cicilan 0% ya. Semua untuk memudahkan Anda mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun Aculaser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas dan juga bermanfaat dan tentunya bergaransi. Itu semua hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat juga dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomall. Ingat pemirsa, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Yuk, segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat hidup sehat!
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.